وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. Muammar Gaddafi merupakan salah satu pemimpin yang secara terbuka menantang dominasi Barat, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi melalui kebijakan yang secara langsung mengubah posisi Libya di panggung global. Ia mengusir pangkalan militer asing, mengambil alih kendali atas sumber daya minyak, dan menolak sistem politik yang ia anggap tidak mewakili kepentingan negaranya. Langkah-langkah ini menempatkannya pada posisi yang tidak biasa, bukan sekadar kepala negara, tetapi figur yang berdiri berseberangan dengan arah kekuatan global pada masanya. Sikap tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk dari pengalaman panjang Libya sebagai negara yang pernah berada di bawah pengaruh asing, serta dari cara Gaddafi membaca hubungan internasional sebagai arena yang tidak sepenuhnya setara. Dalam konteks itu, setiap kebijakan yang ia ambil tidak hanya menjadi urusan domestik, tetapi juga bagian dari dinamika yang lebih luas, di mana kepentingan negara kecil seringkali berbenturan langsung dengan kekuatan yang lebih besar. Respons terhadap langkah-langkah tersebut pun berkembang seiring waktu. Hubungan yang awalnya berbentuk kerjasama berubah menjadi tekanan, sanksi, hingga konflik terbuka. Gaddafi semakin diposisikan sebagai ancaman, sementara Libya bergerak ke arah yang semakin terisolasi di tingkat internasional. Dalam situasi seperti ini, garis antara mempertahankan kedaulatan dan menghadapi konsekuensi global menjadi semakin tipis. Perjalanan itu pada akhirnya berujung pada sebuah akhir yang tragis. Setelah lebih dari 4 dekade memimpin, kekuasaan yang ia bangun perlahan runtuh di tengah konflik yang melibatkan berbagai kepentingan, mengakhiri satu era dalam sejarah Libya dengan cara yang tidak pernah sederhana. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana seorang pemimpin bisa jatuh, tetapi bagaimana rangkaian keputusan, tekanan global, dan perubahan dinamika kekuatan dapat membentuk arah sebuah negara dan pada akhirnya menentukan nasib pemimpinnya. Inilah kisah tentang Muammar Gaddafi, tentang kekuasaan yang dibangun dari perlawanan, tentang keberanian menantang dominasi global, dan tentang konsekuensi panjang yang mengikuti setiap pilihan di tengah tekanan dunia yang tidak pernah benar-benar seimbang. Di wilayah gurun dekat Sirte, Libya, pada tahun 1942, lahirlah seorang anak dari keluarga Badui yang hidup sederhana dan berpindah-pindah, Muammar Gaddafi. Tidak ada kota besar, tidak ada fasilitas modern, dan tidak ada struktur kehidupan yang mapan seperti di wilayah perkotaan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang keras, panas gurun yang ekstrem, keterbatasan air, dan kehidupan yang bergantung sepenuhnya pada alam. Dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan sehari-hari bukan soal kenyamanan, tetapi soal bertahan hidup. Pola hidup nomaden membentuk cara pandangnya terhadap dunia, sederhana, keras, dan penuh keterbatasan. Lingkungan ini juga membentuk hubungan sosial yang berbeda dari masyarakat kota. Dalam kehidupan Badui, solidaritas kelompok, loyalitas keluarga, dan kehormatan menjadi hal yang utama. Ketergantungan pada pihak luar hampir tidak memiliki tempat karena segala sesuatu bergantung pada kekuatan komunitas itu sendiri. Dalam struktur seperti ini, Gaddafi tidak hanya belajar bertahan, tetapi juga menyerap nilai tentang kemandirian serta kecurigaan terhadap kekuatan di luar kelompoknya. Nilai-nilai ini kelak menjadi dasar dalam cara ia memandang kekuasaan dan hubungan internasional. Namun, pengalaman hidupnya tidak hanya dibentuk oleh kondisi alam. Libya pada masa itu berada dalam kondisi sosial yang timpang. Meskipun negara ini telah memperoleh kemerdekaan pada awal 1950-an, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan negara, terutama setelah ditemukannya cadangan minyak, tidak dirasakan secara merata oleh rakyat. Di satu sisi, ada kelompok elit yang menikmati akses terhadap kekuasaan dan sumber daya.
Di sisi lain, masyarakat pedesaan seperti tempat Gaddafi tumbuh tetap hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan ini bukan sekadar angka ekonomi, tetapi terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur yang terbatas, akses pendidikan yang minim, dan kesempatan ekonomi yang sempit membuat sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kondisi yang tidak banyak berubah dari generasi sebelumnya. Bagi seorang anak yang tumbuh di tengah situasi seperti ini, kesenjangan tersebut bukan konsep abstrak, melainkan pengalaman yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Seiring bertambahnya usia, Gaddafi mulai memasuki lingkungan pendidikan formal meskipun dengan keterbatasan. Perjalanan menuju sekolah seringkali harus ditempuh dalam jarak yang jauh dengan fasilitas yang sangat sederhana. Namun justru disinilah ia mulai terpapar pada dunia yang lebih luas, mengenal sejarah, politik, dan kondisi negara lain. Perbandingan antara apa yang ia pelajari dengan realitas yang ia lihat di sekitarnya menciptakan kesadaran baru bahwa kondisi Libya bukan sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan hasil dari struktur yang lebih besar. Kesadaran ini perlahan membentuk cara pandangnya terhadap ketidakadilan. Ia tidak lagi melihat kemiskinan sebagai nasib, tetapi sebagai akibat dari distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak seimbang. Pengalaman hidup di gurun dipadukan dengan realitas sosial yang timpang menciptakan fondasi awal bagi cara berpikir yang kritis terhadap kondisi sekitarnya. Pada titik inilah, pengalaman pribadinya mulai bertemu dengan realitas yang lebih luas, bahwa kondisi yang ia alami bukan hanya persoalan lokal, tetapi bagian dari situasi nasional yang dipengaruhi oleh kekuatan di luar Libya. Ketika Muammar Gaddafi mulai memahami dunia di luar lingkungannya, ia tidak hanya melihat kesenjangan sosial, tetapi juga menyadari posisi negaranya dalam peta kekuatan global. Libya pada masa itu dipimpin oleh Raja Idris I, seorang pemimpin yang berkuasa sejak kemerdekaan tahun 1951. Secara formal, Libya adalah negara merdeka, namun dalam praktiknya arah kebijakan negara banyak dipengaruhi oleh hubungan erat dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Ketergantungan ini tidak muncul tanpa alasan. Libya yang baru merdeka menghadapi keterbatasan dalam hal administrasi, ekonomi, dan keamanan. Untuk menjaga stabilitas, pemerintah membuka ruang kerja sama dengan kekuatan asing. Bantuan finansial, dukungan militer, dan kerjasama teknis menjadi fondasi hubungan tersebut. Namun seiring waktu, hubungan ini berkembang melampaui sekadar kerjasama, menciptakan ketergantungan yang membuat keputusan strategis Libya tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Salah satu bentuk paling nyata dari pengaruh tersebut adalah keberadaan pangkalan militer asing di wilayah Libya. Amerika Serikat mengoperasikan Wilus Air Base di dekat Tripoli, yang pada masa itu menjadi salah satu pangkalan udara terbesar di luar wilayahnya. Inggris juga memiliki kehadiran militer yang signifikan. Keberadaan pangkalan-pangkalan ini bukan hanya simbol kerjasama pertahanan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kedaulatan Libya berbagi ruang dengan kepentingan negara lain. Wilayah yang secara resmi berada di bawah pemerintahan Libya dalam praktiknya digunakan untuk kepentingan militer asing. Di saat yang sama, perubahan besar terjadi ketika cadangan minyak ditemukan dalam jumlah besar pada akhir 1950-an. Penemuan ini mengubah Libya dari negara yang relatif miskin menjadi wilayah dengan potensi ekonomi strategis. Namun pengelolaan sumber daya ini sejak awal melibatkan perusahaan-perusahaan minyak asing. Kontrak eksplorasi dan produksi diberikan kepada perusahaan barat yang memiliki teknologi dan modal. Dalam banyak kasus, posisi tawar Libya masih terbatas, sehingga sebagian besar keuntungan ekonomi mengalir keluar, sementara manfaat langsung bagi masyarakat belum terasa secara merata. Struktur ekonomi seperti ini menciptakan ketimpangan yang semakin jelas. Di satu sisi, negara mulai memperoleh pendapatan dari minyak dan sebagian elit menikmati peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Infrastruktur berkembang tidak merata, dan distribusi kekayaan tetap terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Bagi sebagian orang, kemerdekaan politik tidak sepenuhnya diikuti oleh kedaulatan ekonomi. Dalam konteks inilah, hubungan antara Libya dan Barat mulai dilihat dari sudut pandang yang berbeda, terutama oleh generasi muda.
Kehadiran militer asing, dominasi perusahaan luar dalam sektor minyak, serta ketergantungan pemerintah pada dukungan eksternal membentuk persepsi bahwa kemerdekaan Libya masih memiliki batas yang tidak terlihat. Negara ini berdiri sendiri secara formal, tetapi dalam banyak aspek penting arah kebijakannya tetap dipengaruhi oleh kekuatan di luar. Bagi seorang pemuda seperti Gaddafi yang telah menyaksikan ketimpangan sejak kecil dan kini memahami struktur yang lebih luas, situasi ini bukan sekadar kondisi politik, melainkan persoalan tentang kedaulatan dan harga diri nasional. Apa yang ia lihat bukan hanya kesenjangan antara kaya dan miskin, tetapi juga hubungan yang tidak seimbang antara negara yang baru merdeka dan kekuatan global yang telah lama mapan. Dalam suasana seperti ini, ketidakpuasan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan, dibentuk oleh pengalaman, pengamatan, dan kesadaran yang semakin tajam terhadap kondisi negaranya. Dari pemahaman inilah, arah pikirannya mulai bergerak, mencari cara untuk mengubah keadaan yang dianggapnya tidak adil, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi Libya secara keseluruhan. Kesadaran tentang ketidakadilan yang ia lihat sejak kecil tidak berhenti sebagai pengamatan semata. Memasuki masa remaja, Muammar Gaddafi mulai menunjukkan ketertarikan yang semakin besar terhadap dunia politik. Ia tidak hanya mengikuti pelajaran di sekolah, tetapi juga aktif mencari informasi di luar kurikulum, membaca buku, mendengarkan siaran radio dari negara-negara Arab, dan mengikuti perkembangan situasi regional yang berubah dengan cepat. Pada masa itu, dunia Arab berada dalam fase kebangkitan, ditandai dengan munculnya gerakan nasionalisme yang menolak dominasi asing. Di antara berbagai pengaruh yang ia temui, sosok yang paling membekas adalah Gamal Abdel Nasser. Presiden Mesir ini dikenal luas sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan Barat sekaligus penggerak utama nasionalisme Arab. Keputusan Nasser untuk menasionalisasi terusan Suez pada tahun 1956 serta keberaniannya menghadapi tekanan dari Inggris, Prancis, dan Israel menjadi peristiwa yang disiarkan secara luas dan diikuti oleh banyak pemuda di kawasan, termasuk Gaddafi. Bagi generasi muda Arab, Nasser bukan sekadar pemimpin, tetapi representasi dari kemungkinan bahwa negara Arab dapat berdiri mandiri dan menentukan arah politiknya sendiri. Pengaruh ini tidak hanya bersifat simbolik. Gaddafi mulai menyerap gagasan yang berkembang dalam arus nasionalisme Arab, persatuan dunia Arab, penolakan terhadap imperialisme, dan keinginan untuk menguasai sumber daya sendiri tanpa campur tangan asing. Ide-ide ini memberikan kerangka berpikir yang lebih jelas terhadap pengalaman yang sebelumnya ia rasakan secara langsung. Ketimpangan sosial, keberadaan militer asing, dan dominasi perusahaan luar kini tidak lagi dilihat sebagai kejadian terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Di lingkungan sekolah dan pergaulan, ketertarikannya terhadap politik mulai terlihat dalam tindakan nyata. Ia terlibat dalam diskusi, membentuk kelompok kecil bersama teman-temannya, dan menunjukkan kecenderungan untuk mengorganisasi. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan terlibat dalam aktivitas yang bersifat politis, seperti mengikuti demonstrasi atau menyuarakan pandangan yang sejalan dengan nasionalisme Arab. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa ideologi yang ia serap tidak berhenti pada pemikiran, tetapi mulai diterjemahkan ke dalam tindakan. Seiring waktu, pandangannya terhadap Barat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya ia hanya melihat dampak ketidakadilan secara lokal, kini ia mulai mengaitkannya dengan peran kekuatan asing dalam membentuk kondisi tersebut. Pengaruh militer, kontrol ekonomi, dan hubungan politik yang tidak seimbang dipahami sebagai bagian dari dominasi yang lebih luas. Dari sinilah sikap kritis terhadap Barat berkembang menjadi posisi yang lebih tegas. Bukan sekadar ketidakpuasan, tetapi penolakan terhadap sistem yang mempertahankan ketergantungan. Proses ini tidak terjadi secara instan. Ia terbentuk melalui kombinasi pengalaman pribadi, paparan ide-ide baru, dan konteks regional yang berubah.
Gaddafi tidak hanya menyerap ideologi yang sudah ada, tetapi juga mulai membentuk interpretasinya sendiri tentang bagaimana perubahan seharusnya dilakukan. Ia melihat bahwa perubahan tidak cukup hanya melalui wacana atau protes, tetapi membutuhkan struktur dan kekuatan yang mampu mengubah arah negara secara nyata. Pada titik ini, ideologi yang ia miliki telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih terarah. Sebuah keyakinan bahwa Libya harus keluar dari pengaruh asing dan membangun kedaulatannya sendiri. Namun, keyakinan ini juga membawa konsekuensi. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan lebih dari sekadar pemikiran dan semangat. Diperlukan alat yang mampu mengubah ide menjadi kekuatan nyata di tingkat negara. Memasuki akhir dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, arah hidup Muammar Gaddafi mulai semakin jelas. Setelah melalui masa pendidikan dasar dan menengah di tengah keterbatasan, ia tidak hanya membawa pemahaman tentang ketimpangan sosial dan pengaruh asing di Libya, tetapi juga keyakinan bahwa perubahan harus dilakukan secara nyata. Dalam konteks politik Libya saat itu, ruang untuk perubahan melalui jalur sipil sangat terbatas. Kekuasaan berada di tangan monarki, sementara struktur politik tidak memberi ruang besar bagi gerakan oposisi terbuka. Dalam situasi seperti ini, Gaddafi mulai melihat militer sebagai jalur yang paling memungkinkan untuk mengubah arah negara. Pada awal dekade 1960-an, ia mengambil langkah konkret dengan mendaftar ke Akademi Militer di Benghazi. Keputusan ini bukan sekadar pilihan karier, tetapi bagian dari strategi yang lebih besar. Akademi Militer tidak hanya memberikan pelatihan fisik dan taktis, tetapi juga akses terhadap jaringan, disiplin organisasi, dan yang paling penting, posisi dalam struktur kekuasaan negara. Pada masa itu, di banyak negara, militer bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga aktor politik yang mampu menentukan arah pemerintahan. Selama masa pendidikan militernya, Gaddafi tidak hanya fokus pada pelatihan formal. Ia mulai membangun hubungan dengan sesama kadet yang memiliki pandangan serupa. Mereka adalah kelompok kecil yang sama-sama dipengaruhi oleh ide nasionalisme Arab dan ketidakpuasan terhadap kondisi Libya di bawah pemerintahan monarki. Hubungan ini tidak dibangun secara terbuka, melainkan secara hati-hati dalam lingkaran terbatas yang berbasis kepercayaan. Dari sinilah embrio jaringan yang kelak menjadi kekuatan inti dalam perubahan politik Libya mulai terbentuk. Memasuki pertengahan dekade 1960-an, setelah menyelesaikan pendidikan militernya dan mulai bertugas sebagai perwira muda, jaringan ini berkembang menjadi lebih terstruktur. Gaddafi dan rekan-rekannya mulai membentuk kelompok yang dikenal sebagai Free Officers Movement, terinspirasi dari gerakan serupa di Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Namun berbeda dengan gerakan besar yang terbuka, kelompok ini beroperasi secara rahasia. Mereka menyusun rencana, mengidentifikasi posisi strategis dalam militer, dan perlahan menempatkan anggotanya di titik-titik penting. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Gaddafi tidak hanya bergerak berdasarkan semangat ideologis, tetapi juga mulai berpikir secara strategis. Ia memahami bahwa perubahan kekuasaan tidak bisa dilakukan secara spontan. Dibutuhkan perencanaan, koordinasi, dan penguasaan terhadap struktur yang ada. Militer dengan hierarki yang jelas dan akses terhadap kekuatan bersenjata menjadi alat paling realistis untuk mencapai tujuan tersebut. Di saat yang sama, kondisi Libya terus memperkuat keyakinannya. Ketergantungan pemerintah terhadap Barat masih berlangsung, pangkalan militer asing tetap beroperasi, dan pengelolaan sumber daya minyak masih didominasi oleh perusahaan luar. Bagi Gaddafi dan kelompoknya, situasi ini bukan hanya masalah kebijakan, tetapi simbol kedaulatan yang belum sepenuhnya tercapai. Hal ini memperkuat urgensi untuk bertindak. Menjelang akhir dekade 1960-an, jaringan yang dibangun selama bertahun-tahun mulai mencapai tahap yang lebih matang. Anggota kelompok ini telah tersebar di berbagai unit militer, komunikasi antar anggota semakin terorganisir, dan rencana untuk mengambil alih kekuasaan mulai disusun secara lebih konkret. Mereka memahami bahwa momen yang tepat akan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Karena itu, segala sesuatu dipersiapkan dengan hati-hati menunggu kondisi yang memungkinkan untuk bergerak. Bagi Gaddafi, militer bukan lagi sekadar institusi tempat ia berkarier. Ia telah menjadi alat untuk mewujudkan ideologi yang selama ini ia bangun.
alat yang mampu mengubah struktur kekuasaan dan arah negara secara langsung. Semua pengalaman, jaringan, dan perencanaan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini mengarah pada satu tujuan yang sama, mengambil alih kendali atas Libya. Pada titik inilah, ambisi yang sebelumnya berkembang secara bertahap mulai mengarah pada keputusan yang lebih besar. Sebuah langkah yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menentukan arah sejarah Libya ke depan. Memasuki akhir dekade 1960-an, situasi politik Libya berada dalam kondisi rapuh. Pemerintahan Raja Idris I semakin jauh dari pusat kekuasaan sehari-hari. Pada tahun 1969, sang raja bahkan berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan, meninggalkan pemerintahan dalam keadaan yang tidak sepenuhnya stabil. Di dalam negeri, ketidakpuasan terhadap monarki terus berkembang, dipicu oleh ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap Barat, serta persepsi bahwa kekayaan negara tidak dikelola untuk kepentingan rakyat secara luas. Di tengah situasi ini, jaringan perwira muda yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh Muammar Gaddafi mulai melihat bahwa momen yang mereka tunggu telah tiba. Setelah melalui perencanaan yang matang, mereka memutuskan untuk bergerak. Targetnya jelas, mengambil alih pusat-pusat kekuasaan negara dengan cepat sebelum ada kesempatan bagi pihak lain untuk merespons. Pada dini hari, 1 September 1969, operasi tersebut dijalankan. Pasukan yang terlibat bergerak menuju titik-titik strategis di Tripoli dan Benghazi, markas militer, stasiun radio, pusat komunikasi, serta fasilitas pemerintahan. Koordinasi dilakukan secara senyap, memanfaatkan posisi para perwira yang telah tersebar dalam struktur militer. Tidak ada mobilisasi besar-besaran yang mencolok, tidak ada pertempuran terbuka yang berkepanjangan. Justru sebaliknya, kecepatan dan kejutan menjadi kunci utama. Salah satu langkah paling penting adalah penguasaan stasiun radio nasional. Melalui siaran ini, kelompok perwira muda mengumumkan bahwa pemerintahan monarki telah digulingkan dan Libya kini berada di bawah kendali Dewan Komando Revolusi. Pengumuman ini tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan politik, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan persepsi publik. Dalam situasi yang serba cepat, informasi menjadi senjata utama. Siapa yang menguasainya akan memiliki keunggulan dalam menentukan arah peristiwa. Yang mencolok dari peristiwa ini adalah minimnya perlawanan. Tidak terjadi bentrokan besar antara pasukan yang setia kepada monarki dan kelompok kudeta. Tidak ada perang jalanan atau konflik bersenjata yang meluas. Banyak unit militer memilih untuk tidak melawan, sementara sebagian lainnya langsung menyatakan dukungan. Faktor kejutan ditambah lemahnya koordinasi dari pihak pemerintah membuat proses pengambilalihan kekuasaan berlangsung relatif cepat dan tanpa pertumpahan darah yang signifikan. Dalam hitungan jam, struktur kekuasaan lama runtuh. Sistem monarki yang telah berdiri sejak kemerdekaan praktis berakhir tanpa perlawanan terbuka. Bendera baru dikibarkan dan narasi tentang revolusi mulai dibangun. Bagi kelompok yang melakukan kudeta, ini bukan sekadar pergantian pemerintahan tetapi awal dari perubahan sistem secara menyeluruh. Reaksi masyarakat pada saat itu beragam, namun di banyak wilayah, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok yang sebelumnya merasa terpinggirkan, peristiwa ini disambut dengan harapan. Janji untuk mengakhiri ketergantungan pada Barat, mengelola sumber daya secara mandiri, dan menciptakan sistem yang lebih adil menjadi daya tarik utama. Setelah bertahun-tahun melihat ketimpangan, perubahan mendadak ini dipandang sebagai peluang untuk memulai arah yang baru. Di tingkat internasional, reaksi juga muncul dengan cepat. Negara-negara Barat memantau situasi dengan hati-hati, menyadari bahwa perubahan kepemimpinan ini berpotensi mengganggu kepentingan mereka di Libya, terutama terkait pangkalan militer dan industri minyak. Sementara itu, beberapa negara Arab melihat peristiwa ini sebagai bagian dari gelombang nasionalisme yang lebih luas, pola yang sebelumnya telah terjadi di Mesir dan negara lain di kawasan. Dalam struktur baru yang terbentuk, Gaddafi muncul sebagai salah satu tokoh kunci, meskipun pada awalnya tidak langsung tampil sebagai pemimpin formal dengan gelar tinggi. Namun perannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kudeta menjadikannya pusat dari kekuatan baru yang sedang dibangun.
Keputusan awal yang diambil oleh Dewan Komando Revolusi mencerminkan arah yang selama ini ia yakini, mengurangi pengaruh asing, memperkuat kontrol negara, dan merombak sistem lama yang dianggap tidak adil. Peristiwa 1 September 1969 menjadi titik balik yang menentukan tidak hanya bagi Gaddafi secara pribadi, tetapi juga bagi Libya sebagai sebuah negara. Dalam waktu singkat, arah sejarah berubah. Sistem monarki digantikan oleh pemerintahan revolusioner dan ruang untuk menjalankan ideologi yang sebelumnya hanya menjadi gagasan kini terbuka lebar. Namun perubahan yang terjadi dengan cepat ini juga membawa konsekuensi. Mengambil alih kekuasaan adalah satu hal, tetapi mempertahankannya dan mewujudkan visi yang dijanjikan adalah tantangan yang jauh lebih kompleks. Struktur lama mungkin telah runtuh, tetapi tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar, belum benar-benar hilang. Apa yang dimulai sebagai operasi militer yang cepat dan terkoordinasi kini berkembang menjadi fase baru yang penuh ketidakpastian. Revolusi telah dimulai, tetapi arah dan hasil akhirnya masih akan ditentukan oleh langkah-langkah berikutnya yang diambil oleh kepemimpinan baru. Setelah kudeta 1 September tahun 1969 berhasil menggulingkan monarki, tantangan berikutnya bagi Muammar Gaddafi bukan lagi merebut kekuasaan, melainkan mempertahankannya. Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan kudeta tidak selalu diikuti oleh stabilitas. Ancaman bisa datang dari berbagai arah, dari sisa loyalis rezim lama, dari perpecahan internal di dalam kelompok sendiri, hingga dari tekanan eksternal yang berusaha membalikkan keadaan. Dalam konteks inilah, langkah-langkah awal yang diambil oleh kepemimpinan baru menjadi sangat menentukan. Memasuki awal dekade 1970-an, Dewan Komando Revolusi mulai bergerak untuk mengamankan posisi mereka. Salah satu prioritas utama adalah memastikan bahwa tidak ada kekuatan politik yang mampu menantang legitimasi pemerintahan baru. Langkah ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan yang secara bertahap menyingkirkan potensi rival. Tokoh-tokoh yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan monarki atau dianggap berpotensi menjadi oposisi mulai kehilangan pengaruhnya, baik melalui pencopotan jabatan, pengasingan, maupun pembatasan ruang gerak dalam kehidupan politik. Proses ini tidak selalu terlihat sebagai tindakan yang terbuka dan langsung. Dalam banyak kasus, perubahan dilakukan melalui restrukturisasi lembaga negara. Posisi-posisi strategis di pemerintahan, militer, dan sektor keamanan diisi oleh individu yang memiliki loyalitas terhadap kepemimpinan baru. Dengan cara ini, struktur kekuasaan perlahan dibentuk ulang dari dalam, memastikan bahwa pusat-pusat keputusan berada di tangan orang-orang yang sejalan dengan arah politik yang sedang dibangun. Di saat yang sama, kontrol terhadap militer menjadi aspek yang sangat krusial. Gaddafi memahami bahwa militer adalah alat yang ia gunakan untuk merebut kekuasaan, dan pada saat yang sama militer juga memiliki potensi untuk menjadi sumber ancaman jika tidak dikendalikan. Untuk itu dilakukan penataan ulang dalam struktur komando, rotasi jabatan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap perwira di berbagai unit. Tujuannya jelas, mencegah munculnya faksi-faksi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Selain militer, aparat keamanan juga diperkuat untuk memantau situasi dalam negeri. Sistem intelijen mulai dikembangkan untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini. Aktivitas politik yang dianggap tidak sejalan dengan arah pemerintah diawasi secara ketat. Dalam konteks ini, stabilitas tidak hanya dijaga melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pengendalian informasi dan aktivitas sosial politik di masyarakat. Langkah berikutnya adalah membatasi ruang bagi oposisi. Pada awal masa kekuasaannya, Gaddafi dan Dewan Komando Revolusi menyatakan bahwa sistem politik lama yang berbasis partai tidak lagi relevan. Partai-partai politik dibubarkan dan aktivitas politik formal di luar struktur negara tidak lagi diberi ruang. Argumen yang digunakan adalah untuk menghindari perpecahan dan menjaga persatuan nasional. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini juga berarti bahwa kanal bagi kritik dan perbedaan pendapat menjadi sangat terbatas. Media massa sebagai salah satu sarana penyebaran informasi juga berada di bawah pengawasan negara.
Narasi tentang revolusi, kedaulatan, dan perubahan menjadi dominan, sementara pandangan yang bertentangan sulit muncul ke ruang publik. Dengan mengendalikan arus informasi, pemerintah dapat membentuk persepsi masyarakat tentang apa yang sedang terjadi dan arah yang diambil oleh negara. Di tengah langkah-langkah pengamanan ini, Gaddafi juga berupaya membangun legitimasi di mata rakyat. Ia tidak hanya mengandalkan kontrol, tetapi juga mencoba menunjukkan bahwa pemerintahan baru membawa perubahan yang nyata. Retorika tentang keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan pembebasan dari pengaruh asing terus disampaikan, menciptakan dukungan di kalangan masyarakat yang sebelumnya merasa tidak diuntungkan oleh sistem lama. Namun, proses konsolidasi kekuasaan ini tidak terjadi dalam ruang yang sepenuhnya stabil. Ketegangan tetap ada, baik di dalam struktur pemerintahan maupun di masyarakat. Upaya untuk menghilangkan ancaman internal seringkali berjalan beriringan dengan meningkatnya pengawasan dan pembatasan. Dalam situasi seperti ini, garis antara menjaga stabilitas dan membatasi kebebasan menjadi semakin tipis. Memasuki pertengahan dekade 1970-an, hasil dari langkah-langkah ini mulai terlihat. Struktur kekuasaan menjadi lebih terpusat, potensi oposisi melemah, dan kontrol terhadap institusi negara semakin kuat. Gaddafi, yang pada awalnya muncul sebagai salah satu anggota Dewan Komando Revolusi, secara bertahap menjadi figur sentral dalam sistem yang sedang dibangun. Pada titik ini, fondasi kekuasaan telah terbentuk dengan cukup kokoh. Ancaman internal berhasil ditekan, struktur negara telah disesuaikan, dan arah politik mulai lebih terdefinisi. Namun stabilitas yang tercapai bukanlah akhir dari perjalanan. Justru dari posisi yang lebih kuat inilah Gaddafi mulai memiliki ruang untuk melangkah lebih jauh, mengubah bukan hanya siapa yang memerintah, tetapi bagaimana negara itu dijalankan secara keseluruhan. Pada akhir dekade 1970-an, setelah struktur kekuasaan relatif terkonsolidasi, Muammar Gaddafi mulai mengarahkan perhatiannya pada sesuatu yang lebih mendasar, membangun sistem politik yang menurutnya berbeda dari model yang sudah ada. Bagi Gaddafi, perubahan tidak cukup hanya mengganti pemimpin atau menghapus monarki. Ia melihat bahwa sistem politik itu sendiri harus dirombak, terutama karena ia menganggap model yang berkembang di Barat, baik kapitalisme maupun demokrasi parlementer, tidak sesuai dengan kondisi Libya dan dunia Arab. Dalam konteks inilah ia memperkenalkan sebuah konsep yang kemudian dikenal luas melalui buku kecil berjudul Green Book. Buku ini bukan sekadar kumpulan gagasan, tetapi menjadi dasar ideologis bagi sistem yang ingin ia bangun. Di dalamnya, Gaddafi menyampaikan pandangannya tentang politik, ekonomi, dan struktur masyarakat. Ia menolak sistem perwakilan dalam demokrasi Barat dengan argumen bahwa ketika rakyat hanya memilih wakil untuk membuat keputusan, maka kekuasaan sejatinya berpindah dari rakyat ke segelintir elit politik. Sebagai alternatif, Gaddafi menawarkan konsep yang ia sebut sebagai kekuasaan rakyat secara langsung. Dalam sistem ini, rakyat tidak diwakili oleh parlemen atau partai politik, tetapi berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan melalui struktur yang disebut Kongres Rakyat dan Komite Rakyat. Secara teori, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan kebijakan. Penerapan sistem ini mulai dilakukan secara bertahap. Pada akhir dekade 1970-an, Libya secara resmi mengubah bentuk negaranya menjadi Jamahiriyah, yang sering diterjemahkan sebagai negara massa atau negara rakyat. Struktur pemerintahan diorganisasi ulang dengan pembentukan kongres-kongres rakyat di berbagai tingkat, mulai dari lokal hingga nasional. Keputusan-keputusan penting secara formal diambil melalui forum-forum ini, yang diklaim sebagai representasi langsung dari kehendak rakyat. Namun dalam praktiknya, implementasi sistem ini tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep yang dijelaskan. Meskipun mekanisme partisipasi dibuka, peran negara dan struktur kekuasaan tetap sangat kuat dalam mengarahkan proses tersebut. Komite-komite revolusioner yang memiliki loyalitas terhadap Gaddafi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan tetap sejalan dengan visi yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain, meskipun sistem ini menekankan partisipasi rakyat, kontrol terhadap proses tetap berada dalam kerangka yang terpusat. Di bidang ekonomi, ide-ide dalam Green Book juga mulai diterapkan. Gaddafi menolak kapitalisme yang menurutnya menciptakan ketimpangan, sekaligus menolak sosialisme versi Soviet yang dianggap terlalu terpusat pada negara. Ia mencoba mengembangkan model yang menggabungkan kepemilikan negara atas sumber daya utama, terutama minyak, dengan distribusi yang lebih merata kepada masyarakat. Dalam beberapa sektor, kebijakan diambil untuk membatasi kepemilikan pribadi yang dianggap berlebihan dan mendorong konsep bahwa rumah dan kebutuhan dasar lainnya adalah hak setiap warga negara. Bagi banyak pendukungnya, sistem ini dipandang sebagai upaya untuk menciptakan model baru yang lebih adil dan mandiri, terlepas dari pengaruh Barat maupun Blok Timur. Namun bagi sebagian lainnya, sistem ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan transparansi. Tanpa adanya sistem oposisi formal atau mekanisme checks and balances yang jelas, ruang untuk kritik menjadi terbatas dan keputusan-keputusan penting tetap dipengaruhi oleh lingkaran kekuasaan yang relatif sempit. Meski demikian, pada tahap ini yang paling terlihat adalah upaya Gaddafi untuk membangun identitas politik yang berbeda. Ia tidak hanya memimpin Libya, tetapi juga mencoba memposisikannya sebagai contoh alternatif dalam dunia yang sedang terpolarisasi oleh Perang Dingin. Ideologi yang ia tawarkan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar tentang kemandirian, kedaulatan, dan penolakan terhadap dominasi sistem yang dianggap tidak sesuai dengan realitas negaranya. Perubahan sistem ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang telah ia amankan kini digunakan untuk mengarahkan ulang struktur negara secara menyeluruh. Bukan hanya siapa yang berkuasa yang berubah, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan dibenarkan. Dalam proses ini, ideologi menjadi alat untuk membentuk arah sekaligus memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang diambil. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan ideologi ini tidak bisa dilepaskan dari cara Gaddafi memposisikan dirinya di dalam sistem tersebut. Struktur yang ia bangun mungkin berbicara tentang kekuasaan rakyat, tetapi sosok pemimpinnya tetap memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan arah negara. Memasuki akhir dekade 1970-an, struktur politik Libya semakin berbeda dibandingkan dengan negara lain. Setelah memperkenalkan sistem Jamahiriyah, Muammar Gaddafi secara resmi tidak lagi menempati posisi sebagai kepala negara dalam pengertian konvensional. Ia tidak menggunakan gelar presiden, perdana menteri, atau jabatan formal lain yang biasanya melekat pada seorang pemimpin negara. Sebaliknya, ia menyebut dirinya sebagai pemimpin revolusi. Sebuah posisi yang berada di luar struktur pemerintahan resmi tetapi tetap memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan. Secara formal, kekuasaan berada di tangan Kongres Rakyat dan Komite Rakyat sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam Green Book. Namun dalam praktiknya, Gaddafi tetap menjadi pusat dari sistem tersebut. Keputusan penting, arah politik luar negeri, hingga kebijakan strategis dalam negeri seringkali tidak dapat dilepaskan dari perannya. Posisi tanpa jabatan ini menciptakan situasi yang unik. Ia tidak terlihat sebagai bagian dari struktur negara, tetapi pada saat yang sama berada di atasnya. Gaya kepemimpinannya juga memperkuat citra yang berbeda dari pemimpin pada umumnya. Gaddafi dikenal dengan penampilan yang tidak konvensional, pakaian militer yang mencolok, jubah tradisional dengan warna-warna mencolok, hingga penggunaan simbol-simbol yang syarat makna politik. Dalam berbagai pertemuan internasional, ia sering tampil dengan gaya yang tidak mengikuti protokol umum, menarik perhatian sekaligus menegaskan bahwa ia tidak ingin diposisikan dalam kerangka diplomasi yang biasa. Pendekatan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki fungsi politik. Dengan membangun citra yang kuat dan berbeda, Gaddafi menciptakan identitas yang sulit dipisahkan dari negara itu sendiri. Ia tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga simbol dari revolusi yang ia pimpin. Dalam pidato-pidatonya, ia sering menggunakan retorika yang menekankan perlawanan terhadap dominasi asing, kemandirian, dan keunikan sistem Libya. Semua ini memperkuat posisinya sebagai figur sentral dalam narasi nasional. Seiring waktu, citra ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas, mendekati apa yang sering disebut sebagai kultus figur.
gambar dan simbol dirinya tersebar di berbagai ruang publik dan narasi tentang perannya dalam membebaskan Libya dari pengaruh asing terus diulang. Dalam sistem seperti ini, batas antara negara, ideologi, dan pemimpin menjadi semakin kabur. Loyalitas terhadap negara seringkali diartikan sebagai loyalitas terhadap revolusi dan pada akhirnya terhadap sosok yang memimpin revolusi tersebut. Namun di balik citra yang kuat ini terdapat struktur kekuasaan yang tetap berjalan secara konkret. Keputusan tetap diambil, kebijakan tetap dijalankan, dan arah negara terus dibentuk. Gaya kepemimpinan yang simbolik dan teatrikal tidak menggantikan fungsi pemerintahan, tetapi berjalan beriringan dengannya. Justru melalui citra inilah legitimasi terhadap kebijakan yang diambil seringkali diperkuat. Bagi sebagian masyarakat, pendekatan ini menciptakan rasa identitas dan kebanggaan nasional yang berbeda. Libya tidak lagi dilihat sebagai negara yang mengikuti pola umum, tetapi sebagai entitas yang memiliki jalannya sendiri. Namun bagi sebagian lainnya, struktur seperti ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas, terutama karena tidak adanya batas yang jelas antara kekuasaan formal dan pengaruh personal. Pada tahap ini, Gaddafi telah berhasil membangun posisi yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga simbolik. Ia tidak sekadar memimpin melalui jabatan, tetapi melalui citra dan narasi yang ia bentuk selama bertahun-tahun. Sistem yang ia ciptakan memberinya ruang untuk tetap berada di pusat kekuasaan tanpa harus terikat pada struktur formal yang dapat membatasi perannya. Namun seiring dengan kuatnya citra tersebut, arah Libya tidak hanya ditentukan oleh simbol dan retorika. Di balik semua itu, kebijakan konkret mulai dijalankan. Kebijakan yang secara langsung memengaruhi ekonomi, masyarakat, dan posisi Libya di dunia internasional. Setelah struktur kekuasaan relatif stabil dan sistem politik baru mulai diterapkan, Muammar Gaddafi mengarahkan perhatiannya pada fondasi ekonomi negara. Pada masa itu, Libya berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, negara ini memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan mulai menghasilkan pendapatan yang signifikan. Namun di sisi lain, sebagian besar masyarakat belum merasakan dampak langsung dari kekayaan tersebut. Infrastruktur masih terbatas, akses pendidikan belum merata, dan standar hidup di banyak wilayah, terutama di luar kota besar, masih jauh dari sejahtera. Pada awal dekade 1970-an, tingkat pendidikan di Libya masih relatif rendah, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Sekolah memang mulai berkembang sejak masa monarki, tetapi jangkauannya belum luas. Banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, dan angka melek huruf masih menjadi tantangan. Di sektor kesehatan, kondisi serupa juga terlihat. Rumah sakit dan tenaga medis masih terkonsentrasi di kota-kota tertentu, sementara masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang sangat terbatas. Kondisi ekonomi juga menunjukkan ketimpangan yang cukup jelas. Pendapatan negara dari minyak memang meningkat, tetapi distribusinya belum merata. Sebagian kelompok elit menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar, sementara sebagian besar rakyat masih hidup dalam kondisi sederhana. Bagi Gaddafi, situasi ini menunjukkan bahwa perubahan politik saja tidak cukup. Jika kekayaan negara tidak dikelola dan didistribusikan secara berbeda, maka ketimpangan yang sama akan terus berlanjut, meskipun sistem pemerintahan telah berubah. Dalam konteks inilah langkah nasionalisasi industri minyak menjadi sangat penting. Sejak ditemukannya cadangan minyak dalam jumlah besar pada akhir 1950-an, sektor ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan barat yang menguasai teknologi dan distribusi. Pemerintah Libya memang menerima pendapatan, tetapi kendali utama tetap berada di luar. Pada awal 1970-an, Gaddafi mulai menegosiasikan ulang kontrak-kontrak tersebut. Secara bertahap, kepemilikan negara diperluas hingga akhirnya Libya memperoleh kontrol yang jauh lebih besar atas produksi dan distribusi minyaknya sendiri. Peningkatan kontrol ini secara langsung berdampak pada pendapatan negara. Dengan pemasukan yang lebih besar, pemerintah memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan sosial dalam skala yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.
Program pembangunan mulai dijalankan secara lebih luas. Pembangunan jalan untuk menghubungkan wilayah terpencil, perluasan jaringan listrik dan air bersih, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Di sektor pendidikan, pemerintah mulai memperluas akses secara signifikan. Sekolah-sekolah dibangun di berbagai wilayah dan pendidikan mulai didorong sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Program literasi dijalankan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan masyarakat. Dalam beberapa tahun, perubahan mulai terlihat, akses pendidikan meningkat dan lebih banyak generasi muda memiliki kesempatan untuk belajar dibandingkan sebelumnya. Di bidang kesejahteraan, kebijakan redistribusi kekayaan mulai diterapkan. Pendapatan dari minyak digunakan untuk memberikan subsidi terhadap kebutuhan dasar, termasuk bahan bakar dan pangan. Negara juga mulai mengambil peran dalam penyediaan perumahan dengan tujuan mengurangi kesenjangan tempat tinggal. Dalam beberapa kebijakan, Gaddafi menekankan bahwa rumah adalah hak, bukan komoditas, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Perubahan ini juga berdampak pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Negara menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Bagi banyak masyarakat, terutama yang sebelumnya berada di lapisan bawah, kebijakan ini membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akses terhadap layanan dasar meningkat dan standar hidup secara bertahap mulai membaik. Namun di balik hasil yang terlihat, kebijakan ini juga membawa konsekuensi yang lebih luas. Dengan mengambil alih sektor minyak dan mengurangi peran perusahaan asing, Libya secara langsung mengubah hubungan ekonominya dengan negara-negara barat. Apa yang sebelumnya merupakan kerjasama kini mulai bergerak ke arah yang lebih sensitif. Kepentingan ekonomi yang besar membuat setiap perubahan kebijakan di Libya berdampak hingga ke luar negeri. Di tingkat internal, peran negara yang semakin besar dalam ekonomi juga menciptakan tantangan baru. Ketergantungan terhadap minyak membuat ekonomi Libya sangat bergantung pada satu sumber utama. Selain itu, efektivitas program sosial sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola sumber daya yang ada. Kebijakan redistribusi yang luas membutuhkan sistem yang mampu memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat. Meski demikian, arah perubahan yang diambil pada periode ini menunjukkan pergeseran yang jelas. Libya tidak lagi hanya menjadi negara yang memiliki sumber daya, tetapi mulai berusaha mengendalikan dan memanfaatkannya untuk kepentingan nasional. Kebijakan nasionalisasi dan pembangunan sosial menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun kedaulatan ekonomi. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa kekuasaan yang telah dibangun kini digunakan untuk melakukan transformasi nyata di dalam negeri. Dari perbaikan akses pendidikan hingga peningkatan kesejahteraan, perubahan mulai terasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun pada saat yang sama, kebijakan ini juga membawa Libya ke dalam dinamika yang lebih luas, di mana kepentingan nasional mulai bersinggungan dengan kepentingan global. Memasuki dekade 1970-an, arah kebijakan Libya di bawah Muammar Gaddafi mulai menunjukkan perubahan yang semakin tegas. Jika sebelumnya langkah-langkah yang diambil berfokus pada konsolidasi internal dan pembangunan ekonomi, kini kebijakan tersebut mulai menyentuh langsung hubungan Libya dengan kekuatan Barat. Perubahan ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari pengalaman panjang, baik pengalaman pribadi Gaddafi maupun kondisi historis Libya yang selama bertahun-tahun berada dalam pengaruh asing. Salah satu langkah paling awal dan paling simbolis adalah keputusan untuk mengakhiri keberadaan pangkalan militer asing di wilayah Libya. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pangkalan seperti Willis Air Base yang dioperasikan oleh Amerika Serikat menjadi bagian dari lanskap militer negara. Keberadaannya tidak hanya terkait dengan kerjasama pertahanan, tetapi juga mencerminkan posisi Libya dalam struktur kekuatan global. Bagi Gaddafi, situasi ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara belum sepenuhnya utuh. Pada tahun 1970, pemerintah Libya secara resmi meminta penarikan seluruh pasukan asing dari wilayahnya. Keputusan ini dijalankan dalam waktu relatif singkat. Pangkalan militer Amerika dan Inggris ditutup dan pasukan mereka ditarik keluar. Secara praktis, langkah ini mengubah posisi Libya dalam peta geopolitik kawasan. Negara yang sebelumnya menjadi bagian dari jaringan militer Barat kini berdiri di luar struktur tersebut.
Langkah ini bukan hanya kebijakan teknis, tetapi juga pernyataan politik yang jelas. Ia menunjukkan bahwa Libya tidak lagi ingin berada dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, sebagai negara yang membuka ruang bagi kepentingan militer asing di wilayahnya. Bagi Gaddafi, ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan kontrol penuh atas negara, sekaligus menghapus simbol-simbol ketergantungan yang telah lama ada. Seiring dengan langkah tersebut, retorika politik Gaddafi terhadap Barat juga semakin terbuka. Dalam berbagai pidato publik, ia secara langsung mengkritik kebijakan luar negeri negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Kritik ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga merujuk pada pengalaman konkret. Keberadaan militer asing di masa lalu, dominasi perusahaan luar dalam sektor minyak, serta hubungan politik yang dianggap tidak seimbang. Retorika ini seringkali disampaikan dengan bahasa yang tegas dan konfrontatif, namun di balik gaya penyampaiannya terdapat pola yang konsisten, penekanan pada kedaulatan, penolakan terhadap intervensi, dan dorongan untuk kemandirian. Bagi Gaddafi, posisi ini bukan sekadar sikap politik, tetapi bagian dari identitas yang ia bangun untuk Libya. Negara ini tidak lagi diposisikan sebagai mitra pasif, melainkan sebagai aktor yang memiliki kepentingan dan arah sendiri. Langkah berikutnya yang semakin memperjelas posisi Libya adalah dukungan terhadap berbagai gerakan yang menentang dominasi Barat di berbagai wilayah. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, Libya memberikan dukungan, baik dalam bentuk politik, finansial, maupun logistik, kepada kelompok dan negara yang memiliki posisi serupa. Dukungan ini mencakup berbagai kawasan, mulai dari Afrika hingga Timur Tengah. Dalam perspektif Gaddafi, langkah ini dilihat sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan yang memiliki kesamaan tujuan, mengakhiri dominasi asing dan memperkuat kedaulatan nasional. Namun dari sudut pandang negara-negara Barat, kebijakan ini dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kepentingan mereka di berbagai kawasan. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian memperdalam ketegangan antara Libya dan Barat. Konfrontasi ini tidak hanya terjadi di level retorika atau kebijakan luar negeri, tetapi juga mulai memengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi. Hubungan yang sebelumnya berbasis kerjasama kini semakin diwarnai oleh kecurigaan dan tekanan. Setiap langkah Libya yang mengarah pada kemandirian dipandang sebagai pergeseran yang perlu direspons, sementara dari sisi Libya, setiap respons tersebut memperkuat keyakinan bahwa tekanan eksternal memang nyata. Dalam konteks ini, posisi Gaddafi yang sering disebut sebagai anti-Barat dapat dilihat sebagai hasil dari rangkaian pengalaman dan keputusan yang saling berkaitan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang melihat ketimpangan secara langsung, kemudian menyaksikan bagaimana negaranya berada dalam pengaruh kekuatan asing dan akhirnya mengambil langkah untuk mengubah kondisi tersebut melalui kebijakan konkret. Sikap yang ia ambil bukan muncul dalam ruang kosong, tetapi berkembang dari interaksi antara pengalaman, ideologi, dan realitas politik yang dihadapinya. Namun semakin tegas posisi yang diambil, semakin besar pula konsekuensi yang harus dihadapi. Kebijakan yang mengurangi pengaruh asing dan menantang kepentingan global tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga menempatkan Libya dalam dinamika yang lebih luas. Negara ini tidak lagi berada di pinggiran, tetapi menjadi bagian dari konflik kepentingan yang melibatkan aktor besar di tingkat internasional. Pada titik ini, hubungan antara Libya dan Barat tidak lagi sekadar hubungan antara dua pihak yang memiliki perbedaan pandangan. Ia telah berkembang menjadi konfrontasi yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi secara bersamaan. Setiap langkah yang diambil oleh satu pihak akan memicu respons dari pihak lain, menciptakan pola interaksi yang semakin kompleks. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan arah yang dilakukan oleh Gaddafi tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga mengubah posisi Libya di dunia internasional. Negara ini kini berada di jalur yang berbeda, dengan konsekuensi yang tidak selalu dapat dikendalikan sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan yang terbentuk dari kebijakan-kebijakan ini tidak berhenti pada level tertentu. Justru sebaliknya, ia terus berkembang, melibatkan lebih banyak aktor dan kepentingan. Apa yang dimulai sebagai upaya untuk menegaskan kedaulatan kini bergerak menuju konflik yang skalanya jauh lebih luas.
Ketika hubungan antara Libya dan negara-negara barat semakin memburuk akibat kebijakan luar negeri yang diambil oleh Muammar Gaddafi, mulai dari pengusiran pangkalan militer asing, nasionalisasi sumber daya, hingga dukungan terhadap berbagai gerakan di luar negeri, Libya tidak lagi dipandang sebagai mitra yang dapat diprediksi. Dalam konteks perang dingin, posisi seperti ini dengan cepat menarik perhatian dan memicu respons yang lebih keras. Salah satu bentuk respons tersebut muncul dalam bentuk tuduhan keterlibatan Libya dalam berbagai aksi terorisme internasional. Sepanjang dekade 1980-an, Libya beberapa kali dikaitkan dengan serangan yang terjadi di luar wilayahnya. Tuduhan ini tidak hanya datang dari satu negara, tetapi menjadi bagian dari narasi yang lebih luas di tingkat internasional. Dalam banyak kasus, informasi yang digunakan sebagai dasar tuduhan tersebut tidak sepenuhnya terbuka ke publik, namun cukup kuat untuk membentuk persepsi global terhadap Libya. Bagi negara-negara barat, tuduhan ini menjadi dasar untuk mengambil langkah lebih lanjut. Libya mulai diposisikan bukan hanya sebagai negara dengan kebijakan yang berbeda, tetapi sebagai ancaman terhadap stabilitas internasional. Dalam situasi seperti ini, ruang diplomasi menjadi semakin sempit. Setiap langkah Libya cenderung dilihat melalui kerangka kecurigaan, sementara setiap tuduhan memperkuat legitimasi bagi tindakan yang lebih keras. Puncak ketegangan ini terlihat pada tahun 1986 ketika Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap Tripoli dan Benghazi. Serangan ini dilakukan sebagai respons atas tuduhan keterlibatan Libya dalam serangan terhadap warga negara Amerika di luar negeri. Infrastruktur militer dan beberapa fasilitas lainnya menjadi target. Peristiwa ini menandai eskalasi konflik dari tekanan politik dan retorika menjadi aksi militer langsung. Bagi Libya, ini bukan hanya serangan terhadap fasilitas tertentu, tetapi juga terhadap kedaulatan negara. Selain tekanan militer, sanksi ekonomi mulai diberlakukan secara bertahap. Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang memberlakukan embargo terhadap Libya, membatasi perdagangan dan investasi. Langkah ini kemudian diikuti oleh tekanan di tingkat internasional. Pada awal 1990-an setelah insiden pengeboman pesawat Pan Am 103 di Lockerbie yang kembali dikaitkan dengan Libya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi yang lebih luas melalui resolusi Dewan Keamanan. Sanksi ini mencakup berbagai aspek, pembatasan penerbangan internasional, larangan penjualan senjata, hingga pembekuan aset tertentu. Dampaknya mulai terasa secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Libya. Akses terhadap teknologi, peralatan industri, dan investasi asing menjadi terbatas. Sektor ekonomi yang sebelumnya bergantung pada interaksi global mulai mengalami tekanan. Dalam jangka panjang, isolasi ini memengaruhi laju pembangunan dan mempersempit ruang gerak ekonomi negara. Di tingkat politik, Libya juga menghadapi isolasi yang semakin dalam. Hubungan diplomatik dengan banyak negara menjadi terbatas dan partisipasi dalam forum internasional mengalami hambatan. Negara ini semakin diposisikan di pinggiran sistem internasional dengan akses yang semakin terbatas terhadap jaringan kerja sama global. Dalam kondisi seperti ini, setiap kebijakan luar negeri menjadi lebih sulit dijalankan karena ruang untuk bernegosiasi semakin sempit. Namun jika dilihat dari sudut pandang Libya, rangkaian tekanan ini seringkali dipahami sebagai kelanjutan dari dinamika yang telah berlangsung sebelumnya. Kebijakan yang diambil untuk mengurangi ketergantungan dan menegaskan kedaulatan justru diikuti oleh langkah-langkah yang membatasi ruang gerak negara. Tuduhan, sanksi, dan isolasi menjadi bagian dari tekanan yang semakin memperkuat persepsi bahwa posisi Libya di panggung global tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebijakannya sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, pilihan yang tersedia menjadi semakin terbatas. Mengubah arah kebijakan berarti berpotensi mengorbankan prinsip yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun mempertahankan posisi yang sama juga berarti menghadapi tekanan yang terus meningkat. Dilema ini menjadi bagian dari dinamika yang dihadapi oleh kepemimpinan Libya pada masa itu.
Seiring berjalannya waktu, dampak dari sanksi dan isolasi ini tidak hanya dirasakan di level negara, tetapi juga mulai memengaruhi kondisi internal. Tekanan ekonomi memperlambat pembangunan, sementara keterbatasan akses internasional mengurangi peluang untuk berkembang. Di tengah situasi seperti ini, stabilitas yang sebelumnya terlihat mulai menghadapi tantangan baru. Apa yang awalnya merupakan konflik di tingkat internasional kini mulai merambat ke dalam negeri. Tekanan dari luar tidak hanya membentuk posisi Libya di dunia, tetapi juga secara perlahan memengaruhi dinamika di dalamnya. Memasuki akhir dekade 1980-an hingga 1990-an, dampak dari sanksi internasional dan isolasi politik mulai terasa semakin nyata di dalam negeri Libya. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai konflik di tingkat global kini perlahan meresap ke dalam struktur ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tekanan dari luar tidak lagi berhenti pada level diplomasi atau kebijakan, tetapi mulai memengaruhi kemampuan negara dalam menjalankan fungsi dasarnya. Di tingkat negara, pembatasan terhadap perdagangan dan investasi asing mulai menghambat laju pembangunan. Proyek-proyek infrastruktur yang sebelumnya berjalan dengan dukungan teknologi dan peralatan dari luar negeri mengalami perlambatan. Akses terhadap suku cadang, mesin industri, dan teknologi modern menjadi semakin terbatas. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kapasitas negara untuk mempertahankan kualitas layanan publik yang telah dibangun pada dekade sebelumnya. Ketergantungan Libya terhadap sektor minyak semakin memperjelas dampak ini. Meskipun negara masih memperoleh pendapatan dari ekspor energi, keterbatasan dalam kerjasama internasional membuat sektor ini tidak berkembang secara optimal. Fluktuasi harga minyak di pasar global juga semakin terasa karena ruang untuk diversifikasi ekonomi relatif sempit. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan negara untuk mempertahankan program sosial dan subsidi menjadi semakin terbebani. Dampaknya mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pada awalnya, perubahan mungkin tidak terlalu mencolok karena sistem subsidi dan distribusi negara masih mampu menjaga stabilitas. Namun seiring waktu, keterbatasan mulai terlihat. Ketersediaan barang tertentu tidak selalu stabil dan kualitas layanan publik tidak lagi berkembang secepat sebelumnya. Bagi sebagian masyarakat, terutama generasi yang tumbuh pada periode ini, muncul jarak antara harapan akan kesejahteraan dan realitas yang mereka alami. Meskipun demikian, kondisi ini tidak serta-merta memicu ketidakstabilan terbuka. Negara masih mampu menjaga kontrol terhadap situasi, baik melalui distribusi sumber daya maupun melalui aparat keamanan. Stabilitas tetap terjaga, tetapi dengan biaya yang semakin besar. Dalam situasi seperti ini, batas antara stabilitas dan kontrol menjadi semakin sulit dibedakan. Apa yang terlihat sebagai ketertiban dalam praktiknya juga ditopang oleh pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas politik dan sosial. Di dalam struktur pemerintahan sendiri, tekanan juga mulai terasa. Dengan ruang gerak ekonomi yang terbatas dan hubungan internasional yang semakin sempit, pilihan kebijakan menjadi semakin sedikit. Setiap keputusan harus mempertimbangkan tidak hanya dampak internal, tetapi juga bagaimana respons dari luar akan memengaruhi kondisi negara. Dalam konteks ini, fleksibilitas menjadi terbatas, sementara tuntutan untuk menjaga stabilitas tetap tinggi. Situasi ini menciptakan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, sistem yang dibangun sebelumnya masih mampu mempertahankan kontrol dan mencegah terjadinya gejolak besar. Di sisi lain, tekanan yang terus berlangsung mulai menguji batas dari sistem tersebut. Loyalitas masyarakat tidak sepenuhnya hilang, terutama di kalangan yang masih merasakan manfaat dari kebijakan negara. Namun pada saat yang sama, muncul kelompok yang mulai mempertanyakan arah yang diambil meskipun ruang untuk mengekspresikan hal tersebut sangat terbatas. Bagi Gaddafi, kondisi ini menghadirkan dilema yang tidak sederhana. Kebijakan yang selama ini diambil bertujuan untuk memperkuat kedaulatan dan mengurangi ketergantungan. Namun dalam praktiknya, tekanan eksternal yang menyertainya mulai memengaruhi stabilitas internal yang ingin ia jaga. Pilihan yang tersedia tidak lagi bersifat ideal, melainkan pragmatis. Bagaimana mempertahankan negara tetap berjalan di tengah keterbatasan yang semakin nyata. Pada titik ini, tekanan global tidak lagi berdiri terpisah dari kondisi dalam negeri.
Keduanya saling terhubung, menciptakan situasi di mana keputusan politik di tingkat internasional memiliki dampak langsung terhadap kehidupan di dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan posisi yang sama berarti menerima konsekuensi yang terus berlanjut. Menariknya, justru dari tekanan inilah mulai muncul ruang untuk mempertimbangkan pendekatan yang berbeda. Bukan karena perubahan keyakinan secara mendasar, tetapi karena kebutuhan untuk menyesuaikan strategi dengan realitas yang dihadapi. Menjelang awal dekade 2000-an, arah langkah Muammar Gaddafi mulai menunjukkan perubahan yang tidak banyak diperkirakan sebelumnya. Setelah puluhan tahun membangun citra sebagai pemimpin yang konfrontatif terhadap Barat, ia kini mengambil pendekatan yang berbeda. Perubahan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari tekanan panjang yang ia hadapi, baik dari luar negeri maupun dari dalam struktur negara yang ia pimpin sendiri. Pengalaman menghadapi sanksi, isolasi, serta keterbatasan dalam menjalankan kebijakan membuat ruang geraknya semakin sempit. Dalam kondisi seperti itu, Gaddafi mulai menyesuaikan cara berpikirnya terhadap strategi kekuasaan. Jika sebelumnya ia melihat konfrontasi sebagai cara untuk menegaskan kedaulatan, kini ia mulai mempertimbangkan bahwa mempertahankan negara juga membutuhkan fleksibilitas dalam menghadapi realitas global. Salah satu langkah penting yang mencerminkan perubahan ini terlihat pada keputusannya untuk menyelesaikan kasus Lockerbie. Setelah bertahun-tahun menolak tuduhan, Gaddafi akhirnya menyetujui untuk bekerja sama dalam proses hukum internasional dengan menyerahkan tersangka. Keputusan ini bukan sekadar langkah hukum, tetapi juga sinyal politik bahwa ia bersedia membuka ruang negosiasi setelah sekian lama berada dalam posisi bertahan. Langkah ini kemudian disusul oleh kebijakan yang lebih signifikan pada tahun 2003 ketika Gaddafi mengumumkan bahwa Libya akan menghentikan program senjata pemusnah massal dan membuka akses bagi inspeksi internasional. Keputusan ini menjadi titik balik yang sangat penting. Selama ini, isu tersebut menjadi salah satu alasan utama tekanan terhadap Libya. Dengan menghapusnya, Gaddafi secara langsung mengurangi salah satu sumber konflik utama antara dirinya dan Barat. Dari sisi strategi, keputusan-keputusan ini menunjukkan perubahan cara Gaddafi membaca situasi. Ia tidak lagi hanya melihat hubungan internasional sebagai arena perlawanan, tetapi juga sebagai ruang negosiasi. Dengan membuka kembali hubungan dengan Barat, ia menciptakan peluang untuk mengurangi tekanan ekonomi, memulihkan akses terhadap teknologi dan investasi, serta memperluas ruang gerak politiknya. Namun perubahan ini tidak serta-merta berarti ia meninggalkan prinsip yang selama ini ia pegang. Dalam banyak pernyataannya, Gaddafi tetap menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian. Yang berubah adalah cara ia mencapai tujuan tersebut. Jika sebelumnya ia menempuh jalur konfrontasi langsung, kini ia memilih pendekatan yang lebih pragmatis, mengurangi tekanan untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Langkah ini juga menunjukkan sisi lain dari kepemimpinannya. Selama ini Gaddafi dikenal dengan pendekatan ideologis yang kuat. Namun dalam fase ini ia memperlihatkan bahwa ia juga mampu beradaptasi ketika kondisi berubah. Keputusan untuk melunak bukanlah keputusan yang sederhana, terutama bagi seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun membangun legitimasi melalui sikap perlawanan. Namun tekanan yang terus berlangsung membuat pilihan tersebut menjadi semakin rasional. Di tingkat internasional, perubahan sikap ini mulai direspons dengan pencabutan sanksi secara bertahap dan pemulihan hubungan diplomatik. Namun bagi Gaddafi, yang lebih penting adalah dampak langsung terhadap posisinya sebagai pemimpin. Dengan berkurangnya tekanan eksternal, ia mendapatkan ruang untuk menstabilkan kembali kondisi dalam negeri yang sebelumnya mulai tertekan oleh isolasi panjang. Pada titik ini, Gaddafi tidak lagi bergerak sebagai figur yang hanya menentang, tetapi sebagai pemimpin yang mencoba menyeimbangkan antara prinsip dan realitas. Ia tetap membawa ideologinya, tetapi menyesuaikan strateginya agar dapat bertahan dalam situasi yang terus berubah. Namun perubahan ini meskipun signifikan tidak sepenuhnya menghapus dinamika yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Hubungan yang mulai membaik tidak serta-merta menghilangkan ketegangan yang tersimpan baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Apa yang terlihat sebagai fase stabilisasi justru berdiri di atas fondasi yang masih menyimpan potensi konflik yang belum sepenuhnya selesai.
Pada periode tahun 2010 hingga awal 2011, posisi Muammar Gaddafi tampak berada dalam fase yang relatif stabil jika dilihat dari luar. Hubungan dengan negara-negara barat mulai membaik, sanksi telah banyak dicabut, dan Libya kembali terhubung dengan sistem ekonomi global. Namun di balik stabilitas tersebut, dinamika yang berkembang di kawasan Timur Tengah mulai menciptakan tekanan baru, tekanan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Gelombang yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring mulai menyebar dari satu negara ke negara lain. Dimulai dari Tunisia pada akhir tahun 2010, protes terhadap pemerintah dengan cepat meluas ke Mesir, Yaman, dan negara-negara lain di kawasan. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan yang terpendam dalam waktu lama dapat berubah menjadi gerakan besar dalam waktu singkat. Informasi menyebar dengan cepat, terutama melalui media sosial dan jaringan komunikasi modern, menciptakan efek yang melampaui batas negara. Di Libya, situasi mulai memanas pada awal tahun 2011. Protes pertama muncul di Benghazi, kota yang sejak lama memiliki dinamika politik yang berbeda dibandingkan pusat kekuasaan di Tripoli. Awalnya, tuntutan yang disuarakan berkisar pada isu-isu lokal, penangkapan aktivis, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, serta kritik terhadap cara pemerintahan dijalankan. Namun seperti yang terjadi di negara lain, protes ini dengan cepat berkembang menjadi tuntutan yang lebih besar, perubahan sistem secara keseluruhan. Bagi Gaddafi, situasi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ia melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas negara dan kekuasaan yang telah ia bangun selama lebih dari 4 dekade. Pengalaman menghadapi tekanan eksternal sebelumnya membuatnya cenderung melihat peristiwa ini dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya sebagai gerakan domestik tetapi sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melemahkan Libya. Respons yang diambil pun mencerminkan cara pandang tersebut. Pemerintah bergerak cepat untuk menekan protes, menggunakan aparat keamanan dan militer untuk mengendalikan situasi. Dalam pidato-pidatonya, Gaddafi menyampaikan bahwa Libya sedang menghadapi ancaman serius dan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk mencegah negara jatuh ke dalam kekacauan. Namun pendekatan ini justru mempercepat eskalasi. Alih-alih meredam situasi, penggunaan kekuatan memperluas konflik. Protes yang awalnya terlokalisasi mulai menyebar ke wilayah lain, dan dalam waktu singkat, garis pemisah antara demonstrasi sipil dan konflik bersenjata mulai terbentuk. Kelompok-kelompok oposisi mulai mengorganisasi diri, beberapa di antaranya mengambil senjata dan membentuk kekuatan militer yang menantang pemerintah. Memasuki pertengahan tahun 2011, situasi di Libya telah berubah secara fundamental. Negara yang sebelumnya berada dalam kontrol terpusat kini terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak berbeda. Benghazi menjadi pusat kekuatan oposisi, sementara Tripoli tetap berada di bawah kendali pemerintah. Konflik tidak lagi berupa protes atau penindakan terbatas, tetapi telah berkembang menjadi perang terbuka. Dalam kondisi ini, Gaddafi menghadapi tantangan yang berbeda dari sebelumnya. Jika pada dekade-dekade sebelumnya ia berhadapan dengan tekanan eksternal, kini ia harus menghadapi perlawanan yang muncul dari dalam negeri. Struktur kekuasaan yang selama ini ia bangun diuji secara langsung, bukan oleh tekanan diplomatik atau ekonomi, tetapi oleh konflik bersenjata yang berkembang di berbagai wilayah. Situasi ini juga menunjukkan bahwa stabilitas yang sebelumnya terlihat tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di bawah permukaan. Ketidakpuasan yang mungkin tidak terlihat dalam bentuk oposisi terbuka selama bertahun-tahun kini muncul dalam bentuk yang lebih langsung. Dalam waktu singkat, keseimbangan yang telah dibangun selama puluhan tahun mulai terguncang. Seiring dengan meningkatnya intensitas konflik, korban mulai berjatuhan dan infrastruktur negara mulai terdampak. Jalur komunikasi terganggu, aktivitas ekonomi melambat, dan kehidupan sehari-hari masyarakat berubah drastis. Ketidakpastian menjadi bagian dari realitas baru yang dihadapi oleh Libya pada saat itu. Bagi Gaddafi, situasi ini menempatkannya pada posisi yang sangat sulit. Pilihan yang tersedia semakin terbatas, mempertahankan kekuasaan dengan risiko konflik yang semakin meluas, atau mencari jalan lain yang belum tentu menjamin hasil yang lebih baik.
Dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan memiliki konsekuensi besar, baik bagi dirinya maupun bagi negara yang ia pimpin. Apa yang dimulai sebagai gelombang protes kini telah berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks, melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dinamika internal yang sebelumnya tersembunyi kini muncul ke permukaan, mengubah arah perjalanan Libya dalam waktu yang sangat singkat. Pada pertengahan 2011, situasi di Libya tidak lagi dapat dipahami sebagai gelombang protes semata. Apa yang sebelumnya dimulai sebagai demonstrasi di beberapa kota kini telah berubah menjadi konflik bersenjata yang meluas. Respon keras dari pemerintah terhadap aksi-aksi awal menciptakan dinamika baru. Demonstran yang sebelumnya tidak terorganisir mulai membentuk kelompok perlawanan, dan dalam waktu singkat, garis antara warga sipil dan kombatan menjadi semakin kabur. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Ketika aparat keamanan dan militer dikerahkan untuk menekan protes, sebagian anggota militer justru membelot dan bergabung dengan pihak oposisi. Gudang-gudang senjata yang sebelumnya berada di bawah kontrol negara mulai jatuh ke tangan kelompok-kelompok ini, baik melalui perebutan dalam konflik maupun karena lemahnya kontrol di beberapa wilayah. Di saat yang sama, arus senjata dari luar negeri mulai masuk secara bertahap, memperkuat kapasitas tempur kelompok oposisi. Dalam waktu yang relatif singkat, perlawanan yang awalnya sporadis berubah menjadi kekuatan bersenjata yang mampu menantang pemerintah secara langsung. Konflik pun berkembang menjadi perang saudara. Wilayah Libya terpecah menjadi dua kekuatan utama, pemerintah yang masih menguasai Tripoli dan sebagian wilayah barat, serta oposisi yang berpusat di Benghazi dan wilayah timur. Pertempuran terjadi di berbagai kota strategis dengan kontrol wilayah yang terus berubah. Infrastruktur mulai rusak, jalur distribusi terganggu, dan kehidupan masyarakat sipil semakin terdesak di tengah konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah eskalasi ini, perhatian internasional semakin meningkat. Laporan mengenai korban sipil dan situasi kemanusiaan di Libya mulai menjadi sorotan. Pada Maret 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi 1973 yang memberikan mandat untuk melindungi warga sipil, termasuk melalui penerapan zona larangan terbang. Resolusi ini menjadi dasar bagi intervensi militer yang dipimpin oleh NATO. Operasi militer pun segera dimulai. Serangan udara dilancarkan terhadap target yang dianggap sebagai bagian dari kekuatan militer pemerintah. Sistem pertahanan udara dihancurkan, fasilitas militer diserang, dan konvoi pasukan menjadi sasaran. Secara resmi, operasi ini bertujuan untuk mencegah serangan terhadap warga sipil dan menekan kemampuan militer pemerintah dalam melanjutkan operasi di lapangan. Namun dalam praktiknya, intervensi ini membawa dinamika yang lebih kompleks. Serangan udara yang dilakukan tidak hanya memengaruhi kekuatan militer pemerintah, tetapi juga mengubah keseimbangan konflik secara keseluruhan. Kelompok oposisi yang sebelumnya berada dalam posisi defensif mulai memperoleh keuntungan strategis. Dengan melemahnya kekuatan udara dan logistik pemerintah, mereka mampu bergerak lebih jauh dan mengambil alih wilayah-wilayah penting. Di sisi lain, intensitas konflik justru meningkat. Serangan udara tidak menghentikan pertempuran, tetapi memperluasnya. Garis depan semakin aktif dan bentrokan bersenjata terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, korban sipil tetap berjatuhan, baik akibat pertempuran di darat maupun dampak dari serangan udara. Situasi yang awalnya dijustifikasi sebagai upaya untuk melindungi warga sipil, kini berkembang menjadi konflik yang semakin sulit dikendalikan. Bagi Muammar Gaddafi, intervensi ini mengubah posisi yang ia hadapi. Jika sebelumnya ia berhadapan dengan perlawanan internal, kini konflik tersebut telah melibatkan kekuatan militer internasional secara langsung. Dalam berbagai pernyataannya, ia menegaskan bahwa Libya tidak hanya menghadapi pemberontakan, tetapi juga intervensi asing yang berupaya menentukan arah negara. Seiring berjalannya waktu, operasi militer NATO semakin intensif. Target tidak lagi terbatas pada instalasi militer, tetapi juga mencakup pusat komando dan fasilitas yang terkait dengan pemerintahan. Hal ini semakin melemahkan struktur kekuasaan yang selama ini menopang pemerintahan Gaddafi.
Dalam waktu yang sama, kelompok oposisi terus bergerak maju, memanfaatkan situasi untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Di balik dinamika militer yang terlihat di permukaan, terdapat lapisan lain yang tidak kalah penting. Libya bukan hanya negara yang sedang mengalami konflik internal, tetapi juga memiliki posisi strategis yang signifikan. Cadangan minyak yang besar, lokasi geografis yang penting di Afrika Utara, serta peran politiknya di kawasan menjadikan Libya sebagai bagian dari kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ini, setiap perkembangan di Libya tidak hanya dilihat sebagai isu domestik, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika geopolitik global. Intervensi yang dilakukan dengan dasar kemanusiaan memang memiliki legitimasi formal di tingkat internasional. Namun di lapangan dampaknya tidak selalu berjalan sejalan dengan tujuan yang dinyatakan. Konflik tidak mereda, korban terus bertambah, dan keseimbangan kekuatan berubah secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, batas antara intervensi untuk perlindungan dan intervensi yang memengaruhi hasil akhir konflik menjadi semakin sulit dipisahkan. Memasuki paruh kedua tahun 2011, posisi Gaddafi semakin terdesak. Wilayah yang ia kuasai semakin menyempit dan tekanan datang dari berbagai arah, dari darat melalui pergerakan oposisi dan dari udara melalui operasi militer internasional. Struktur kekuasaan yang selama puluhan tahun ia bangun kini menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang awalnya dimulai sebagai protes domestik kini telah berubah menjadi konflik berskala penuh yang melibatkan berbagai aktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, arah peristiwa tidak lagi sepenuhnya berada di tangan satu pihak. Kombinasi antara tekanan internal dan intervensi eksternal mempercepat proses yang pada akhirnya mengarah pada runtuhnya kekuasaan yang telah lama berdiri. Pada titik ini, semua dinamika tersebut bergerak menuju satu arah yang sama, menuju momen yang akan menentukan akhir dari perjalanan panjang Gaddafi sebagai pemimpin Libya. Pada Oktober 2011, situasi di Libya telah mencapai titik yang menentukan. Setelah berbulan-bulan konflik, tekanan dari berbagai arah membuat posisi Muammar Gaddafi semakin terdesak. Wilayah kekuasaannya menyempit secara drastis dan kota Sirte, tempat kelahirannya, menjadi salah satu benteng terakhir yang masih ia pertahankan. Di kota inilah perjalanan panjang kekuasaannya mendekati akhir. Sejak kudeta tahun 1969, Gaddafi telah memimpin Libya selama lebih dari 4 dekade, sekitar 42 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, ia tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga figur yang membentuk arah negara, sistem pemerintahan, dan posisi Libya di dunia internasional. Namun pada titik ini, struktur yang ia bangun selama puluhan tahun mulai runtuh dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pada 20 Oktober 2011, ketika pasukan oposisi semakin mendekati pusat kota Sirte, Gaddafi mencoba meninggalkan wilayah tersebut dalam sebuah konvoi. Namun pergerakan ini terdeteksi dan menjadi sasaran serangan udara. Konvoi tersebut hancur, memaksa Gaddafi dan orang-orang yang bersamanya melarikan diri dan mencari perlindungan di area sekitar, termasuk saluran drainase di pinggir jalan. Di tempat inilah ia akhirnya ditemukan oleh pasukan oposisi. Dalam kondisi terdesak tanpa perlindungan yang memadai, sosok yang selama puluhan tahun memegang kendali atas Libya kini berada dalam posisi yang sepenuhnya berbeda. Rekaman yang beredar kemudian menunjukkan bagaimana ia ditangkap dalam keadaan hidup, dikelilingi oleh kerumunan yang emosinya terbentuk oleh konflik panjang yang baru saja terjadi. Namun proses penangkapannya tidak berlangsung lama sebagai sebuah prosedur hukum. Dalam situasi yang kacau dan penuh ketegangan, Gaddafi kemudian dibunuh oleh kelompok yang menangkapnya. Tidak ada pengadilan, tidak ada proses hukum formal. Akhir hidupnya terjadi di tengah kondisi yang mencerminkan kekacauan dari konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Kematian Gaddafi menjadi simbol yang kuat. Ia menandai berakhirnya satu era dalam sejarah Libya, era yang dimulai dengan kudeta militer tanpa pertumpahan darah dan berakhir dalam situasi konflik bersenjata yang melibatkan berbagai pihak.
Sosok yang selama ini dikenal sebagai pemimpin dengan kontrol kuat atas negaranya pada akhirnya tidak mampu mempertahankan posisi tersebut ketika struktur kekuasaan di sekitarnya runtuh. Peristiwa ini juga mencerminkan bagaimana cepatnya perubahan dapat terjadi dalam situasi krisis. Kekuasaan yang dibangun selama puluhan tahun dapat runtuh dalam hitungan bulan ketika berbagai faktor, internal maupun eksternal, bertemu dalam satu titik. Apa yang sebelumnya tampak stabil dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi sesuatu yang rapuh. Dengan berakhirnya hidup Gaddafi, konflik di Libya tidak serta-merta selesai. Namun momen ini menjadi titik balik yang menandai berakhirnya kepemimpinan yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade, sekaligus membuka babak baru yang arah dan hasilnya masih belum sepenuhnya jelas. Dengan berakhirnya hidup Gaddafi, bukan hanya seorang pemimpin yang tumbang, tetapi juga seluruh struktur kekuasaan yang selama puluhan tahun bergantung padanya. Sistem yang ia bangun tidak runtuh secara bertahap, melainkan terputus secara tiba-tiba, meninggalkan ruang kosong yang tidak mudah diisi. Momen ini menandai akhir dari satu era, sekaligus awal dari fase baru yang penuh ketidakpastian, di mana arah Libya ke depan tidak lagi ditentukan oleh satu figur, tetapi oleh dinamika yang jauh lebih kompleks dan sulit diprediksi. Selama lebih dari 4 dekade, Muammar Gaddafi membangun Libya dengan caranya sendiri, menentang pengaruh asing, mengendalikan sumber daya, dan menciptakan sistem yang ia yakini berbeda dari yang lain. Setiap keputusan yang ia ambil, dari nasionalisasi minyak hingga konfrontasi dengan Barat, membentuk arah negara sekaligus menentukan posisi Libya di dunia. Namun pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang itu berujung pada satu titik. Kejatuhan yang terjadi dalam waktu singkat di tengah konflik yang melibatkan lebih dari sekadar dinamika internal. Setelah dirinya tidak lagi ada, yang tersisa bukan hanya kekosongan kekuasaan, tetapi juga konsekuensi dari seluruh arah yang telah ia pilih. Struktur yang selama ini terpusat padanya tidak dengan mudah berubah menjadi sistem yang stabil tanpa kehadirannya. Apa yang sebelumnya dijaga melalui kontrol dan keseimbangan kini berubah menjadi dinamika yang lebih terbuka dan dalam banyak hal lebih sulit diprediksi. Dalam konteks ini muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah akhir dari kekuasaan Gaddafi benar-benar membawa perubahan seperti yang diharapkan? Intervensi yang dilakukan dengan alasan melindungi warga sipil pada akhirnya tidak sepenuhnya menjamin terciptanya stabilitas yang lebih baik. Konflik tidak berhenti begitu saja, dan arah baru yang terbentuk tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan awal. Namun kisah ini tidak hanya tentang hasil akhir, melainkan juga tentang pilihan yang diambil sepanjang perjalanan. Gaddafi memilih untuk menantang kekuatan yang lebih besar, membangun jalannya sendiri, dan mempertahankan posisi tersebut selama mungkin. Pilihan itu memberinya kekuasaan yang panjang, tetapi juga menempatkannya pada jalur yang penuh risiko. Pada akhirnya, kisah Gaddafi menyisakan satu hal yang lebih dalam dari sekadar perubahan rezim. Ia menunjukkan bahwa dalam dunia yang dipenuhi oleh kepentingan global, setiap langkah yang menentang arus utama akan selalu membawa konsekuensi, baik bagi pemimpinnya maupun bagi negara yang ia pimpin.